Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, Shalom, Happy Sunday. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Dan orang-orang percaya juga hamba-hamba Tuhan jadi luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang ada di YouTube menyaksikan tayangan ini dan live Facebook, saya ucapkan Shalom bagi kita. Ada anugerah, ada kebaikan Tuhan yang kita alami dalam ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi yang baik, pagi yang luar biasa. Kami boleh menghadap Tuhan dan Tuhan izinkan kami boleh mengalami Tuhan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami bersyukur, kami katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Untuk apa yang Tuhan lakukan dan perbuat hari ini dan hari yang akan datang. Kami sadar kami hidup karena anugerah Tuhan, karena mujizat Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami lebih lagi ingin lebih dekat dari hari ke hari. Bertemu dengan Tuhan itu kerinduan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Engkau bagi. Sungguh amat baik dan teramat baik. Sebab menyembah Tuhan, muliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu, ya Allahku, gunung batuku, tembok perlindunganku, Allah yang ku percaya. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk lebih dalam lagi menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kau bertata di atas pujian penyembah-Mu. Bersama-sama orang percaya dalam nama Tuhan kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan Allah yang maha tinggi. Ya tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namanya di atas bumi, di atas Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
baka hiarana kora masyada oh rana rana maka kebesaranmu diceritakan, kedahsyatanmu diceritakan, kemuliaanmu dinyatakan, oh, keagunganmu, kebesaranmu diberitakan atas bangsa-bangsa, atas Indonesia. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Engkau ada di tengah kami, Tuhan. Hadirat-Mu melawat kami. Engkau layak terima glory, kemuliaan, Tuhan. Oh, rabatakaram. Dan Engkau sedang menaruh rasa haus dan lapar akan Engkau, akan hadirat-Mu, Tuhan. Mari orang yang mengasihi Tuhan, angkat suara dan angkat tangan kita. Haleluya. Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all, we give you all. We give you all the glory. We give you all, we give you all. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. Thank you, Father. Our Lord, you are worthy to be praised. We give you all, we give you all the glory. We give you all, we give you all. We give you all the glory. We give you all, we give you all. We give you all the glory. We worship you, we worship you. Give you our Lord. You are worthy to be praised.
sukacita kami. Engkaulah puncak sukacita kami ya Tuhan. Center of my joy, center of my life. Kau tidak tergantikan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menutupi bumi. Terima kasih hadirat-Mu di tengah kami. Bersama-sama orang percaya dan hamba-Mu, kami mendeklarasikan kemenangan sukacita yang Tuhan beri atas hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, pemilik dari kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Orang percaya yang dilawat Tuhan, baik yang ada di live Facebook dan YouTube dan yang ada di onsite dan online. Tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan. Woo! Haleluya. Koralama sanda mata kaya ralaba sekira laba yara laba kira haya nama sanda mata ka kira haya nama sekira lama yara laba. Ya Bapa, hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, kami ada di tempat ini Tuhan untuk tutup diam di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ada saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan di dalam perjalanan Tuhan, mereka akan selamat sampai tujuan di tempat ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bersatu hati Tuhan, untuk bersatu hati di tempat ini, memuji menyembah-Mu, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Korasanda mata kaya ralaba seke. Bapa, hari ini kami bersatu hati dengan penuh kerendahan hati berdoa buat Singapura ya Tuhan. Singapura bangsa yang Kau kasihi Tuhan. Lawat bangsa ini ya Tuhan. Bawa bangsa ini mengenal Engkau ya Tuhan. Banyak jiwa belum mengenal Engkau Tuhan. Padi sudah mengening di tempat ini ya Tuhan. Korasanda mata kanaralabaya. Bapak, kami berdoa juga pemerintahan yang ada. Pemerintahan Singapura dari Perdana Menteri jajarannya ke bawah Tuhan. Tuhan, beri mereka kesatuan hati. Roh takut akan Engkau Tuhan. Roh excellent-Mu mengalir supaya mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau Tuhan lebih lagi dan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Konasanda mata kanaya ralaba. Kami berdoa juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa kami, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Bila bangsa kami selalu membuat pelanggaran di hadapan-Mu, tidak ada perkenanan di hadapan-Mu, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami baik berdoa bangsa kami. Bangsa kami, bentengi bangsa kami dengan 7 roh malaikat-Mu, 7 api roh malaikat-Mu Tuhan. Bentengi dengan api roh kudus-Mu Tuhan, supaya bangsa kami Tuhan, tidak ada roh kegelapan yang bisa menembusnya Tuhan. Korasanda mata kanaralabaya. Kami berdoa juga ya Tuhan, 38 provinsi ya Tuhan, penuhi dengan Shalom-Mu Tuhan, penuhi dengan Shalom-Mu. Engkau Jehovah Nisi bagi bangsa kami. Engkau panji kemenangan bagi bangsa kami 38 provinsi Tuhan. Engkau yang akan membalikkan keadaan bagi bangsa kami. Perekonomian di bangsa kami. Engkau akan membalikkan Tuhan resesi terjadi resepsi Tuhan. Konasanda mata kanaralaba. Kami berdoa juga ya Tuhan, keadaan yang ekstrim di bangsa kami. Segala banjir, segala Tuhan, Shikinaralapa sakanda yang ada di darat dan laut. Dalam nama Yesus kami kebaskan, kami patahkan, tenang Tuhan, tunduk atas otoritas-Mu. Dalam nama Yesus, bila Kau izinkan hujan ataupun keadaan Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan tidak melebihi titah-titah-Mu. Untuk banyak, supaya banyak jiwa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan, pemerintahan yang ada, para pejabat tinggi yang ada di MPR, DPR, jajaran sampai ke bawah Tuhan. Tuhan, beri mereka roh takut akan Engkau, roh ketakut yang Engkau Tuhan, supaya setiap membuat apapun, undang-undang apapun Tuhan, punya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Konasanda mataka, kami berdoa juga presiden dan wakil presiden Tuhan, beri mereka Tuhan, roh takut akan Engkau, roh excellent-Mu mengalir Tuhan, untuk terus Tuhan membangun bangsa ini, membangun Indonesia Tuhan, menuju masa keemasan Tuhan,
berlari bersamamu, bukan untuk main-main Tuhan. Konasanda mataka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat generasi muda, ikat generasi muda Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu. Bawa generasi muda kembali kepadamu Tuhan. Segala roh-roh yang mengikat, roh ilah dunia Tuhan, yang mengikat mereka Tuhan, kami patahkan, kami kebaskan dalam nama Yesus. Korala sanda mata kana yaralaba. Kami berdoa juga Tuhan, gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke tangan-Mu. Beri hamba-Mu itu Tuhan, urapi hamba-Mu ini lebih lagi kekuatan roh hikmat yang daripadamu. Roh excellent-Mu mengalir, kesehatan sempurna untuk terus Tuhan bersama-Mu Tuhan berlari, membawa Tuhan AWSI Nusantara ini menjadi mega church Tuhan. Beri hamba-Mu itu Tuhan kreativitas visi misi yang baru untuk terus Tuhan menjalankan segala apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, staf gembala yang ada di AWSI Nusantara Tuhan, beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati untuk terus Tuhan berlari bersama-Mu, untuk mendidik jiwa-jiwa ya Tuhan yang membawa penuai-penuai ya Tuhan, untuk terus berlari bersama-Mu. Waktunya ini sudah waktunya Tuhan penggenapan bagi Engkau. Korasanda mataka. Kami berdoa juga Tuhan buat ASI Singapura ya Tuhan, TWL dan tim musik Tuhan. Tuhan beri hamba-hamba-Mu Tuhan roh hikmat yang daripadamu. Urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan untuk terus memuji menyembah-Mu dengan ukupan-ukupan yang wangi di hadapan-Mu. Untuk terus Tuhan karena kemuliaan-Mu di atas puji-pujian. Lawat tempat ini Tuhan, penuhi dengan urapan-Mu. Banyak jiwa Tuhan mengenal Engkau, banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan saat ini. Pastor Sandi itu Nugroho ya Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Bawa hamba-Mu ini Tuhan terus untuk terus Tuhan. Dari mana Kau bawa hamba-Mu itu dengan visi misi ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di hamba-Mu itu Kau bawa. Terima kasih Bapa, berkati keluarga semuanya ya Tuhan. Kami berdoa juga pengerja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, pengerja-Mu yang ada di tempat ini dan multimedia Tuhan, penuhi kerendahan hati, kesatuan hati, melayani-Mu dengan motivasi yang benar Tuhan, supaya ada perkenanan di hadapan-Mu. Cambusi hati kami Tuhan, karena Engkau-lah yang tahu isi hati kami. Terima kasih Bapa, berkati juga ya Tuhan yang ada di online dan onsite Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka terus mencari akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bentengi kami semuanya dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Hamasia, haleluya, amin. Haleluya, tepuk tangan yang paling dahsyat, Dia puncak sukacita kita. Katakan wuuu, AWSI Singapura mana suaranya? Haleluya. Yuk tepuk tangan gereja Tuhan.
asik memuji Tuhan. Waktu Tuhan bangkit, maka semua musuhnya terserak di dalam nama Yesus. Amin. One, two, three. Oh, 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 oh. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and praise Him. Enemies overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Come on, hey! God is risen. Come and pray. Yeah. Hey! God is risen. Come and worship. Enemies overthrown. Woo! Power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Terima kasih Tuhan. One, two, three. Gerakkanlah kekuatanmu. Tunjukkanlah. Amin. Semua musuhnya terserak. Serahkan musuhmu, selamatkanlah. Allah dahsyat di tempat. Terbang lebih tinggi. One, two, three, ya. Allah bangkit. Bersemuanya. Allah bangkit. Bernyanyilah. Come on, musuh. Musuh
Wow, 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 wow. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Wow, 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 oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yang terbaik soraknya buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita dengar pesan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, kita akan bawa persembahan kita. Bapak, terima kasih kalau Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan dan dengan pelayanan. Kami kembalikan persembahan ini, berkat yang Tuhan beri untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan tak pernah layu. Amin. Ini karena dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan sama, ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Kasih-Nya tinggi melebihi langit biru, dalam, lebih dalam dari lautan, luas, lebih luas dari samudra. Begitulah dalam, tinggi, besarnya kasih Tuhan atas setiap kita. Mari bangkit, mari bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kuasa. Kami bersyukur bersama-sama. Sekali lagi, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini
Tuhan masih izinkan kami bernafas. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Ada yang perkara hebat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Biarkan tanah hati kami jadi tanah yang subur, sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami rindu maksimal Tuhan bagi kerajaan-Mu. Kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan dan menjadi orang yang dipilih sungguh-sungguh untuk diutus untuk mengubahkan dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang siap dipakai Tuhan diperlengkapi. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kabar kita luar biasa di dalam Tuhan. Saya Pastor Sandi Nugroho bersyukur untuk kebaikan Tuhan sudah diizinkan melayani Tuhan. Pujian yang begitu luar biasa bisa mempertemukan kita dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, Allah hadir dan bertata dalam hidup kita. Nah, kita diberikan tema pagi ini yaitu adalah miliki pikiran Kristus. Katakan bersama saya, memiliki pikiran Kristus. Have the mind of Christ in English ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, maka di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ada banyak dari setiap kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk mencari perkara yang di atas. Kalau saudara hidup bagi dirimu sendiri, kamu tidak akan mengalami Tuhan. Dan kalau kita tidak mengalami Tuhan, itu suatu masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, hidup ikut Tuhan itu gak gampang. Tuhan mau kita meninggalkan dunia ini. Hari-hari ini saya sayang sekali ada beberapa orang-orang menyuruh orang lain sabatikal, tapi dirinya sendiri tidak sabatikal. Saudara, orang Yahudi itu ya, dia tetap bekerja. Orang suruh kita berhenti melayani, tetapi dia sendiri tidak berhenti melayani. Kalau saudara tahu, bekerja dan melayani itu harus saling beriringan. Kata bekerja adalah avoda. Kata ibadah adalah avoda. Tuhan mau kita bekerja tapi nilainya beribadah. Kata sabatikal itu seharusnya tidak mengerjakan segala sesuatu pekerjaan dunia dan juga tidak mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Jadi semuanya tidak dilakukan. Apakah bisa kita seperti itu? Tentu tidak bisa. Kita perlu berhikmat hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan dalam sabatikal? Menguduskan diri. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Menjaga hati kita, perkataan kita dan pikiran kita. Bahkan pekerjaan kita. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Nah, itulah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Tradisi Yahudi itu tidak menyelamatkan saudara. Tapi Kristuslah yang menyelamatkan saudara. Kerjakan apa yang Yesus lakukan. Taati apa yang Yesus lakukan. Firman Tuhan berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan mau kita meneladani apa yang Yesus kerjakan. Katakan bersama saya, Yesus tidak pernah aneh-aneh. Saya tidak ikut yang aneh-aneh. Ya, salah satu yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Makanya saudara harus memiliki iman di atas pemikiran kita. Bisa gak saudara? Jadi saudara hidup tidak lagi dengan pemikiran sehat. Tapi saudara hidup karena iman. Misalkan setiap Sabtu saudara harus membayar toko bangunan, tukang.
Secara logika pemasukan kita gak cukup. Tapi lihat saudara yang sedang membangun. Setiap kebutuhanmu, keperluanmu Tuhan bayar. Amin. Itu namanya saudara hidup melebihi apa yang saudara pikirkan. Artinya saudara hidup dalam iman. Berkat dunia gak cukup, tapi berkat surgawi selalu lebih dari apa yang kita harapkan. Itulah hidup memiliki pikiran Kristus. Tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tetapi hidup dikendalikan oleh apa yang saudara imani sesuai dengan firman Tuhan. Di sanalah kita harus memahami sesuatu dan menganalisa atau meneliti. Juga kemudian mengambil keputusan atau pilihan. Boleh bantu untuk buka Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Saudara akan banyak berubah waktu saudara membaca kitab Yakobus. Karena firman di sini ini berbicara untuk supaya kita terus menekan kedagingan kita. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum bilang aha. Mari kita buka sama-sama Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang ingin berbahagia oleh perbuatannya? Amin. Kata meneliti atau menganalisa ini berbicara tentang apa? Tentang di mana saudara membaca firman. Seberapa banyak waktumu dalam hidup ini untuk berdoa? Seberapa banyak waktumu untuk membaca firman, merenungkan, katakan bersama saya, merenungkan, menganalisa, meneliti. Firman Tuhan berkata, ya, tetapi barang siapa meneliti, menganalisa hukum yang sempurna, firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Karena Alkitab ini berbicara tentang Allah itu sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara dalam hidup ini, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kesialan. Kenapa? Kalau saudara menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Saya boleh share sama saudara. Saya hanya mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya tidak mau hidup dengan upaya saya sendiri. Kalau saudara hidup dalam anugerah Tuhan, hidup kita akan berkata, saya hidup karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena beriman kepadanya kita belajar untuk memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pola dan model yang harus saya dan saudara ikuti. Kira-kira ciri pikiran sesuai dengan pikiran Kristus seperti apa? Yang pertama Bapak Ibu, mulia, noble, are holy, ya. Mulia atau kudus Bapak Ibu. Dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu, semuanya itu. Makanya dalam hidup kita, Tuhan bagaimana bukan saya diberkati, Tuhan bagaimana saya jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Bagaimana saya dipakai oleh Tuhan. Gaji saya hanya $5.000, gak ada yang bilang amin. Berarti gajinya gak mau naik. Gaji saya hanya $5.000, tapi saya mau jadi berkat $10.000. Harus punya iman. Amin. Saya ingin jadi berkat. Saudara, orang pelit tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, siapa yang menyebar harta akan bertambah kaya. Tapi siapa yang berhemat malah makin susah. Ini kan beda dengan konsep duniawi. Dunia berkata hemat pangkal kaya. Coba saya tanya yang hemat-hemat, kaya gak? Enggak. Mendingan jadi berkat, dukung kerajaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Saudara kerjakan bagianmu, Tuhan kerjakan bagiannya. Saudara hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Saudara, yang selayaknya kita pikirkan adalah hal-hal yang mulia. Bukan yang jorok, bukan yang kotor, bukan yang cabul, bukan yang tidak sopan. Saudara, ibu-ibu biasanya kalau banyak ketemu teman, banyak berdoa, menyembah Tuhan, berbicara firman,
Sharing kebaikan Tuhan atau lebih banyak gosip? Nah itu yang harus kita hindari. Gereja sono tuh begini, udah gak usah ikut yang sono, kita sini aja. Amin Bapak Ibu. Kita punya visi dari Tuhan, kita kerjakan, kita taati, maka kita akan mengalami janji Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, gak usah pikirin yang di sana, pikirin yang di sini. Amin. Ya, juga memikirkan hal suci atau kudus, ini menunjukkan hal yang murni, bukan hanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan di dalamnya. Kalau saudara mulai masukkan semua yang baik, maka yang buruk akan dibuang dalam hidupmu. When you throw all the bad thing in your life, you can receive all the good thing from God. Saudara berani buang semua yang buruk dalam hidupmu, yang baik Tuhan akan datangkan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, pikirkanlah yang baik. Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku sungguh sebelum Tuhan panggil, aku ingin jadi legacy yang baik, warisan yang baik. Manusianya meninggalkan dua. Yang pertama nama baik, yang kedua ajaran baik. Kira-kira saudara kalau ketemu orang seneng atau nek? Nah saudara yang mana nih, jenis yang mana? Nah saudara harus menjadi pribadi yang kalau saya ditemui orang harus melihat Yesus dalam hidup saya. Katakan samping kanan kirimu dengan senyuman, aku mau lihat Yesus yang ada dalam hidup. Ya, kalau saudara taruh dalam pikiranmu, Tuhan pakai aku. Secara iman gajiku 1.500 atau 2.000 dolar Singapura. Tapi aku punya iman Tuhan, aku mendukung kerajaan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan buka jalan. Amin Bapak Ibu. Saudara, saya di Singapura ngalami banyak anugerah. Saya pulang dari City Harvest, lalu saya ke gereja Presbyterian Church. Di tempat di mana SDB saya tinggal Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang taruh sepatu baru Bapak Ibu. Ini saya pakai nih Bapak Ibu. Di samping lift. Saya bilang siapa punya ini, saya tungguin. Pas ukurannya saya Bapak Ibu. Wah ini jangan-jangan malaikat yang taruh. Just Tuhan kasih. Semuanya Tuhan kasih. Makanya saya katakan kalau saudara sungguh-sungguh melayani Tuhan, apa yang tidak pernah kau pikirkan Tuhan akan berikan. Setia itu adalah setia. Orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, belajar setia, maka kamu akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Udahlah gak usah pindah-pindah gereja. Kita ini bukan kutu loncat. Cukup rooted, tertanam, setia di situ. Dan saudara akan lihat Tuhan yang tidak kelihatan akan melihat hati kita dan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Namanya jajan boleh. Kan kita biasa jajan kan. Fishball, banmian apalagi. Ya, rujak di sini beda dengan rujak di Indonesia. Di sini rojak, di sana rujak kok Ibu ya. Ya, jajan boleh. Tapi saudara harus memiliki rumah di tempat di mana saudara bertumbuh. Kata rumah adalah berbicara home. Apa sih rumah? Tempat di mana kita diterima. Tempat di mana kita mengalami damai. Tempat di mana kita didukung. Katakan samping kanan kirimu, ini rumahmu. Katakan samping kanan kirimu, kamu diterima. Kamu didukung. Kamu mengalami damai. Amin Bapak Ibu. Tell your neighbor, this is your house. Amin. Ya, saudara, pikiran adalah wadah di mana saudara menempatkan memikir yang baik, maka yang baik terjadi dalam hidup saudara. Ya, masukkan hal-hal yang kudus, mulia, maka outputnya pun akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara masukkan yang buruk, makanya jadi buruk. Kalau saudara masukkan yang baik, maka jadi baik. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua, serba mungkin. Di dalam Kristus Bapak Ibu itu serba mungkin. Katakan samping kanan kirimu, anything is possible. Segalanya tidak ada yang mustahil. Semuanya serba mungkin. Iman sebesar kata artinya adalah seperti biji sawi akan membawa seseorang, membawa ke pemikiran yang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman sebesar biji sawi akan memindahkan gunung.
Katakan samping kanan kirimu, kalau kamu punya utang, kamu imani lunas, maka akan lunas. Amin. Ya, kalau kamu imani lunas, maka kamu akan lunas. Tapi ada banyak orang punya utang, gak mau bayar, gak mau beriman lunas, malah lari. WA temannya di blok, ya, lalu IG-nya semua di blok, Facebook di blok. Imani. Bagaimana kita bisa mengalami anugerah Tuhan kalau kita tidak bertanggung jawab dalam hal yang kecil? Katakan samping kanan kiri, hutang itu masalah kecil. Nominal itu urusannya Tuhan. Iman itu bagian kita, uang itu bagiannya Tuhan. Saudara mau punya iman seperti itu gak? Iman itu percaya bagian kita. Masalah yang bayar itu masalah Tuhan. Kalau saudara punya iman seperti itu, maka semua yang tidak mungkin bagimu, Tuhan bisa buat. Tinggal saudara punya iman apa enggak. Artinya segala pekerjaan apapun, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Pekerjaan besar, mau mega church, mau apapun itu, kalau itu adalah ladangnya Tuhan, maka Tuhan yang pelihara. Amin. Hidup saudara adalah milik Tuhan. Katakan bersama saya, hidup saya adalah milik Tuhan. Kalau saya miliknya Tuhan, saya dijaga, saya dipelihara, saya dilindungi, saya disertai. Kalau saya disertai, apapun yang saya kerjakan, Tuhan buat naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, pikiran Kristus. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Siapa yang percaya hari ini ada pertolongan Tuhan? Siapa yang percaya besok ada pertolongan Tuhan? Siapa yang selamanya kita berjalan dalam pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan. Katakan samping kanan kirimu, sekali Tuhan tolong, selamanya Tuhan akan tolong. Amin. Punyalah pikiran, aduh gak mungkin secara keuangan saya udah hitung kali bagi tambah semuanya. Udah gak mungkin ini hitungan. Hitungan dunia berkata tidak mungkin. Tapi hitungan surgawi, Yesus berkata, aku menyertai, aku menyelesaikan, aku bekerja dalam hidupmu, aku berperang untuk kamu. Amin. Makanya jangan pakai hitungan dunia, hitungan surgawi. Belajar lagi bukan kerja untuk dapat uang, tapi kerja ikhlas. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Saya hidup untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada satu kabar yang begitu gemparkan di Singapura. Ya, di mana orang tua meninggal, warisannya bukan kepada anak, malah diberikan kepada domestic helper, asisten rumah tangganya, betul? Senilai berapa? 7 juta Singapura dolar. Berapa itu? 72 miliar. Karena anaknya gak punya waktu. Singapura ini sebesar apa sih Bapak Ibu? Kita tuh bisa jangkau dalam beberapa jam. Kalau kita keliling Singapura tuh 8 jam selesai Bapak Ibu. Naik mobil ya, bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki ya butuh waktu sehari. Kita bisa ketemu. Tapi orang tua itu terluka. Tapi dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Yang dia punya nilai mungkin di asisten rumah tangga. Tapi dia memiliki kasih. Kolose 3:23, apapun juga yang kuperbuat dengan segenap hatiku seperti untuk Tuhan. Itu menyentuh hati majikannya. Dia punya anak secara jasmani. Tapi dia merasakan anak angkatnya lebih mengasihi dia. Memiliki ketulusan. Dan akhirnya orang yang tulus itu warisannya dari surga. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Orang yang tulus itu kan dipakai Tuhan, diberkati dimanapun dia berada. Katakan bersama saya harus belajar tulus. Katakan bersama saya, pikiran tulus, perbuatan tulus. Bukan modus atau bulus. Ada orang ya melayani, ya pikirannya modus terus, bulus terus. Katakan samping kanan kiri, belajar tulus jangan modus. Ya, Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, ya, biji sawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saya pernah punya iman dalam nama Yesus, mengontrak 2 tahun, Tuhan berikan rumah. Yang punya iman siapa? Istri saya. Dalam pandemik Bapak Ibu, kita ngontrak di daerah Cisauk waktu itu. Lalu istri saya bilang, ini kita baru masuk nih, tapi kita punya iman dalam nama Yesus. Selesai kontrakan ini kita beli rumah. Waduh, Tuhan Yesus, ngontrak aja udah mujizat Bapak Ibu. Saudara tahu yang punya menorah itu, dia telepon saya, Sandi, ini saya punya truk macet ini, gak bisa dihidupin ini, kamu ambil aja sesurat-suratnya. Waduh, siap C, berangkat. Saya berangkat saudara ke daerah Cijantung ya kalau gak salah, Ciracas atau mana tuh, saya berangkat. Wah benar Bapak Ibu, saya bawa mobil saya yang Ford. Bayangkan itu mobil saya kecil Bapak Ibu, ngederek truk 6 ban Bapak Ibu. Saudara, dia bilang ayo. Saudara, saya itu punya hati untuk bangun gereja. Istri saya tuh tahu, tabungan kita cuma segitu. Saya bilang, istri saya udah kasih aja ke Tuhan. Tapi ini kita buat kontrakan, sudah kasih aja. Saudara, truk itu dijual sesuai dengan harga 2 tahun truk, 2 tahun kontrak. Sesuai dengan uang kami yang ada untuk bayar kontrakan 2 tahun. Sehingga dari uang itu kita bisa pakai untuk menabur bagi pembangunan gereja. Selalu di mana kita punya hati, Tuhan itu selalu pakai saya dan istri itu. Sebelum kita nabur, Tuhan itu selalu gantikan sesuatu yang apa yang kita punya. Jadi rasanya kita itu tulus aja. Karena semua yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Makanya waktu dia punya iman dalam nama Yesus, kita akan punya rumah. Saya berdoa nih, ngontrak-ngontrak, kamu tidak akan ngontrak lagi. Kamu akan punya rumah dalam nama Yesus. Amin. Katakan samping kanan kirimu, imanmu bukan kontrakan. Imanmu beli dalam nama Yesus. Saudara, di masa pandemi di mana orang lain sedang ibadah online, istri saya setelah ibadah online dia pergi cari tanah, cari rumah. Saya tanya dia, punya uang? Gak punya. Aku punya iman. Masalah iman itu punyaku, bagianku. Bagian Tuhan itu bagian uang, bagian bayar. Saudara, saya nggak punya iman ke sana karena laki-laki itu harus sesuai dengan isi dompet, saudara. Tapi saya bilang istri saya, iman kita beli cash. Tolong jangan kredit. Karena waktu kredit kita akan jadi hamba Tuhan yang kejar setoran. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur dengan istri ini tidak punya utang Bapak Ibu. Kalau kita punya utang kita gak akan tulus. Dan saya pun tidak akan melayani di gereja ini. Saya akan pilih gereja yang lebih besar. Karena cari uang, betul Bapak Ibu. Tapi karena kita benar-benar bisa mengelola dengan baik, hidup sederhana. Kalau kita bisa hidup sederhana pasti gak akan ada utang. Katakan samping kanan kirimu, hutang buat bisnis boleh. Tapi hutang buat gaya hidup jangan sampai. Jangan sampai kita beli LV tapi dari utang, betul gak Bapak Ibu? Kita beli Bottega dari utang, lebih baik pakai Lutega saudara. Daripada pakai Bottega utang. Katakan samping kanan kirimu, jangan kejar gaya hidup. Hidup sederhana. Dan apa yang istri saya imani dan apa yang kami sepakat imani. Makanya suami istri itu harus unity, sepakat. Di sanalah Tuhan genapi. 5 tahun saya melayani tidak punya rumah. Setelah 5 tahun Tuhan genapi. Apa yang tidak mungkin bagi kami seorang hamba Tuhan, misionari. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan berikan jalan. Katakan samping kanan kirimu, kalau kamu melayani tulus, berkatnya dari surga. Amin Bapak Ibu, berkatnya dari surga. Jangan lihat manusia, jangan lihat kanan kirimu, lihat Tuhan. Katakan bersama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari ngontrak beli rumah sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya, hutang-hutangmu akan lunas dalam nama Yesus. Apa yang kau cicil, engkau sedang mencicil sampai menggigil. Dalam nama Yesus lunas. Amin Bapak Ibu. Engkau tidak akan berutang, tapi Alkitab berkata engkau akan memberi pinjaman
Ya, Matius 9 dan 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara orang percaya? Saudara orang percaya? Saudara orang percaya? Katakan bersama saya, tidak yang mustahil. Kalau hal dunia saja Tuhan siapkan, apalagi saudara yang mau melayani Tuhan. Saya tidak pernah melihat ya Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan dihentikan hanya karena uang tidak ada. Makanya saat uang tidak ada, punya iman, sujud berlutut. Biar dari surga kirim berkat buat setiap kita. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Ya, saudara, keadaan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya di dalam Kristus serba mungkin. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan kerjakan. Ya, tentu ada tantangan. Tapi tantangannya, makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah memelihara, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah memelihara iman. Katakan bersama saya, hidup itu memelihara iman. Amin. Jadi percaya. Saudara butuh anak sekolah, betul kan, untuk bayar. Apalagi yang sedang bangun kontrakan, bangun kos-kosan. Ya, apalagi sedang dukung keluarga. Saya setiap Sabtu Bapak Ibu membutuhkan uang yang begitu besar. Tapi saya selalu punya iman. Kalau Sabtu kemarin Tuhan bayar, Sabtu besok Tuhan sediakan. Serahkan dirimu menjadi milik Tuhan. Apa yang kau usahakan jadi milik Tuhan. Jadi kalau punya bos yang banyak ngomel, jangan protes. Makasih Tuhan, kau sudah kasih hadiah yang terbaik. Karena tidak ada semua orang diizinkan melayani bos seperti ini. Jadi dari sekian banyak ribuan orang, ratusan ribu, puluhan ribu orang, hanya saudara yang dipilih untuk bekerja sama orang ini. Ada maksud Tuhan di sana. Kenapa saudara Tuhan izinkan kerja sama orang yang menjengkelkan seperti ini? Tuhan izinkan, pasti suatu hari nanti dia akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So dimarahin senyum, yes boss, yes ma'am. Kenapa kamu senyum-senyum? Because I want to smile for Jesus. I want to serve you like I serve to Jesus. Amin. Saya mau lakukan apapun itu untuk Tuhan Yesus. Katakan samping kanan kirimu, jangan pusing sama bos yang suka ngomel. Katakan samping kanan kirimu, fokus sama gajinya. Ngapain stres? Amin. Izinkan pikiran kita menyatu dengan pikiran Kristus, maka yang stres akan dipulihkan. Jangan biarkan diri kita stres hanya karena keadaan, karena Yesus tidak pernah buat kamu stres. Datang sama Tuhan ada kedamaian, ada sukacita. Kenapa ada banyak anak Tuhan burnout, dia melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi dia stres. Basah roh, sandal lama, sandal baru, luar biasa. Sepatu baru, sepatu lama, luar biasa, penuh dengan roh. Tapi menghadapi tekanan dia tidak kuat. Kenapa? Karena dia tidak pernah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Pelayanan ada dua, yang pertama service dan kedua worship. Yesus main ke rumah Marta dan Maria di Yerusalem. Saudara, Marta sibuk lakukan AB semua yang terbaik. Tiba-tiba dia protes sama gurunya. Guru, kenapa kau biarkan Maria di bawah kakimu? Kenapa dia gak bantu saya? Dan Marta dikejutkan. Maria melakukan bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik apa? Dia cuma duduk. Yesus berkata, Maria lakukan bagian yang terbaik. Yang dilakukan Marta adalah servis, melayani pekerjaan Tuhan. Yang dilakukan Maria adalah melayani pribadi Tuhan. Worship. Orang yang suka menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di rumahnya dia tidak akan suka mengeluh. Dia tidak akan suka ngedumel. Ngedumel itu apa bahasa Ibrani? Dia gak akan suka menyalahkan orang lain, ngomongin orang lain. Wah, kenapa begini, kenapa begini? Dia akan berkata, apapun yang terjadi Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Katakan samping kanan kirimu, apapun yang terjadi Tuhan punya rencana yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal
yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, orang yang menyembah Tuhan secara pribadi, sekalipun punya masalah, dia tenang. Tuhan pegang kendali dalam hidupku. Amin. Makanya menjaga hati itu melebihi dari segalanya. Karena di sana terpancar kehidupan. Orang yang tidak bisa jaga hati pasti tidak punya kehidupan. Tapi orang yang bisa jaga hati, Tuhan akan bukakan pintu-pintu pertolongannya. Makanya di Amos berkata, seek me and life. Carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup sesuai dengan ketentuannya Tuhan. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau belum tentu baik. Tapi apa yang Tuhan mau pasti yang terbaik. Katakan bersama saya, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Carilah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Hiduplah di dalam kehendak-Nya. Dan alami hal-hal yang luar biasa, mujizat, keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya setiap kita bisa memiliki Kristus, mementingkan orang lain. Banyak dari setiap kita tidak pernah bisa dipakai Tuhan maksimal kalau saudara tidak dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Suatu kali Abraham itu sedang mengejar orang-orang yang merampok Lot. Jadi istrinya, anak-anaknya, hartanya dibawa. Dan dalam pengejaran itu Abraham yang mau menyelamatkan keluarga Lot, ada orang Mesir yang terkapar dalam lokasi itu. Abraham gak tahu mau pergi kemana, tapi Tuhan menguji Abraham. Saudara tahu apa yang Abraham lakukan? Sebelum dia kejar perampok itu, dia tolong orang Mesir ini. Dan apa yang terjadi waktu dia tolong orang Mesir ini? Ternyata orang Mesir ini tahu lokasi perampok itu. Kadang-kadang sebelum ditolong Tuhan, saudara mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain dulu. Amin. Katakan bersama saya, belajar mementingkan orang lain. Dalam kehidupan berkomunitas Bapak Ibu, bersama-sama dalam anggota Kristus, seharusnya kita tolong orang lain. Ya, saya sering diminta, Pastor Sandi bisa gak WL di gerejanya? Siap. Orang sampai ngomong, Pastor sudah gembala kok masih mau jadi WL? Justru saya ini panggilannya penyembah. Yang membuat saya rendah hati itu saya masih mau jadi penyembah. Wah saya udah khotbah, saya gak mau ambil pelayanan di lain. Enggak, kita ini panggilannya penyembah. Kita harus bisa merendahkan diri kita. Saudara, Filipi 2 ayat 3 sampai 4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara, orang egois itu akan sulit dipakai Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi egoisnya minta ampun. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Apa yang terjadi jika kita tidak mengubah keegoisan kita? Jika kamu menaruh perasaan iri hati, karena orang egois itu pasti suka iri hati. Perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu megahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, perhatikan baik-baik. Yakobus 3 ayat 15. Kalau sudah temukan kita baca sama-sama. Ini bukanlah hikmat dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang egois ini perlu kita muridkan. Kita muridkan dulu, pulih, baru dia melayani Tuhan. Jangan semua orang langsung diajak melayani Tuhan. Nanti dia akan bikin kacau. Bikin huru hara, bikin kebakaran, bikin semuanya Bapak Ibu. Ya, wah, masalah di mana-mana. Makanya dimuridkan dulu, dipulihkan dulu, baru dia melayani Tuhan.
Jadi jemaat setia dulu. Kalau jadi jemaat saja nggak setia, bagaimana akan dipakai Tuhan? Ya, kami punya ministry, boleh Kak Arman bantu, ada video sederhana. Saya gunakan snack, susu, makanan untuk memberkati anak-anak kecil. Sehingga ada banyak ratusan anak setiap bulan, setiap seminggu sekali orang-orang tua kita berkati. Kita tidak mengubahkan agama mereka. Tetapi kerinduan saya cuma satu. Bagaimana Yesus bisa dikenal melalui mereka. Boleh Kak? Semua dapat. Yes, Christian. Thank you Kak Arman. Saya pergi ke kampung-kampung yang kumuh di Jakarta. Kami sewa tempat, kami buka pelayanan. Setiap minggu kami ajak. Kalau minggu jadi masalah kita bikin setiap Sabtu. Kerinduan saya dari uang gereja itu memperlebar kerajaan Tuhan dengan apa? Mengenalkan Yesus. Saya lakukan ini 5 tahun lebih. Orang-orang berkata apa untungnya? Karena saya menemukan begini. Kalau kita melayani, kita untung, kita melayani diri kita sendiri. Tapi melayani berharga, melayani berkorban. Ratusan anak ini bukan Kristen. Mereka kenal Yesus. Masalah agama itu hati mereka. Tapi masalah keselamatan, kita perlu mengenalkan Yesus dalam hidup mereka. Kalau hanya dengan susu, dengan coklat, mereka bisa kenal Yesus. Bukan pindah agama ya, tapi mereka bisa kenal Yesus. Saya akan gunakan semua sumber yang ada. Karena buat saya KKR itu hanya 4% kita memenangkan orang. Ratusan juta. Tapi lebih baik saya beli coklat, beli susu, beli makanan untuk anak-anak di jalan. Hati saya tuh Batam ada karena banyak rumah liar di sana. Tapi Tuhan suruh ke Bali dulu ya kita taat aja dulu. Kami sedang membeli sebidang tanah di Bali. Karena kerinduan kami adalah membuka panti asuhan untuk orang-orang HIV dan AIDS. Saya beberapa tahun kemarin ke Bali dan ada satu keluarga ketemu saya. Ada satu anak Ukraine, cantik sekali. Matanya biru Bapak Ibu. Cantik sekali, putih, bule kan. Wah, dapat anak bule nih. Istri saya bilang, kenapa kok mereka gampang sekali kasih anak ke kita? Ya aku ini dari Tuhan. Sabar saya bilang istri saya. Coba dites dulu. Akhirnya kita tes ternyata bayi loh. Dia HIV. Istri saya bilang, kamu gak bisa rawat dia. Dia bisa mati. Kalau yang normal kita bisa rawat. Tapi ini kebutuhan khusus. Sehingga saya cari panti asuhan HIV tidak ada. Itu kerinduan kami. Kalau orang pengen bikin 1000 gereja, kami punya hati untuk 1000 panti asuhan, panti jompo. Itu kerinduan kami. Kami gak punya hati untuk bangun gereja. Kami punya hati untuk menjadi dampak. Amin. Kesehatian itu diawali dari cara berpikir yang benar. Saudara jadi berkat, saudara tidak akan pernah kekurangan. Next, bagaimana respon atau sikap hati kita? Katakan bersama saya sikap hati. Kalau kita sudah memiliki pikiran Kristus, yang pertama kita harus hidup bagi Tuhan dengan cara mengenal hatinya Tuhan. Boleh next? Katakan bersama saya, mengenal hatinya Tuhan. Ya. Karena orang yang mengenal hati Tuhan akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terlalu banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Kristus. Hati Tuhan itu ada buat orang miskin loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata, berikan kepada orang miskin lalu kamu ikut aku. Jangan pikir kamu memberkati pendeta lalu kamu diberkati. Berkati orang miskin, kamu akan diberkati. Alkitab berkata, apapun yang kau lakukan untuk orang susah, engkau mempiutangi Tuhan. Amin. Ya, hati Tuhan barang siapa berbelas kasihan pada orang miskin, kebajikannya tetap selama-lamanya. Saudara jujur ya, keuangan kami gereja tidak banyak. Tapi kalau jadi berkat, itu berkat selalu ada.
dan sudah 8 tahun ini tidak pernah berhenti jadi berkat. Turun ke jalanan, menolong orang-orang susah, menyekolahkan anak-anak yang miskin. Itu tidak pernah kekurangan. Kalau saudara mau jadi berkat, katakan bersama saya, kalau saya mau jadi berkat, kebajikannya tidak akan pernah berhenti. Jadi selamanya Tuhan akan pakai saudara menjadi berkat. Tolong keluargamu yang susah. Kalau ada keponakanmu yang susah, sekolahkan mereka. Mungkin mereka gak percaya, bukan orang Kristen. Itu kesempatan kita mengenalkan mereka kepada Kristus. Amin. Next, kerinduan Tuhan saat ini yang pertama, gereja harus mendemonstrasikan kuasa dan otoritas Allah. Saya senang dengan Pastor Thomas Chandra. Dia mendemonstrasikan kuasa Allah. Dia berdoa pada orang sakit disembuhkan. Dan saya melihat di mana kita makan, malah dia KKR di rumah makan, Bapak Ibu. Ya, dia doakan orang yang punya restoran apa. Saya senang dengan seperti itu. Tapi yang kedua, Tuhan juga mau memakai setiap jiwa menjadi alatnya. Dan hati Tuhan itu ada buat jiwa-jiwa. Zaman sekarang gereja tidak mau mendemonstrasikan kuasa Allah dan otoritas Allah. Apa yang Pastor Thomas lakukan adalah dia mendemonstrasikan. Apa yang saya lakukan memberi makan orang miskin, itu juga mendemonstrasikan kuasa Allah. Makanya setiap hamba Tuhan itu ada bagian masing-masing. Amin. Katakan samping kanan kirimu, jangan iri hati. Amin Bapak Ibu. Mungkin bagian saya bagi orang miskin. Saudara, perhatikan baik-baik. Gak semua orang bisa melayani dengan saya. Gak semua orang, karena ibadah kami baunya minta ampun Bapak Ibu. Saya udah taruh kopi di bawah kursi, tetap kalah bau kopi itu. Namanya pemulung gak mandi kan, urapannya dahsyat Bapak Ibu. Orang kaya masuk gereja gak mau deh, Pastor Sandi saya gak bisa join. Sorry, bau banget gereja ini. Bagaimana saya bisa melayani orang, asernya seorang pemulung. Saya katakan, oh Tuhan itu hatinya besar. Aser saya seorang transgender yang kita menangkan. Dia orang yang tidur di jalanan. Kita menangkan, dia jadi aser. Kenapa dia jadi aser? Dia suka senyum Bapak Ibu. Kalau jadi aser suka merenggut, bagaimana mau jadi aser? Betul Bapak Ibu? Ya. Dari seorang anak yang saya ambil dari Kalijodo, waktu itu masih tempat pelacuran. Kami ambil anak itu, kami didik. Dari seorang anak yang suka pakai kitek, pakai listrik. Bayangkan Bapak Ibu, Mama Papua, Papa Timur kan, pakai listrik, pakai lucu gitu ya. Tapi istri saya didik dengan keras. Hari ini sudah menikah dan punya anak. Wow, dan mendukung gereja. Saya menerima orang-orang yang dianggap sampah oleh dunia. Kami layani, kami muridkan, dan mereka menjadi orang yang luar biasa. Ada bagian masing-masing. Dan jangan pernah iri hati dengan pelayanan orang. Tapi nanti di surga sana, kita gak tahu siapa rumahnya yang lebih besar. Tapi yang pasti, Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Katakan samping kanan kirimu, sebelum ke surga, lakukan sesuatu yang benar buat Tuhan. Amin. Bangun sesuatu yang benar. Are you ready for Lord Jesus? Are you ready? Bangun ministry yang mendukung gereja ini. Ya, Bapak Ibu. Next. Masihkah saudara punya hati yang membara untuk Injil? Menangkan banyak jiwa. Kalau ada kursi yang kosong, bawa bos kita percaya Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya waktu pikir di Singapura ini, saya akan membuka gereja Indonesia di Singapura. Tapi tidak Bapak Ibu. Tuhan izinkan saya ke Singapura, malah buka gereja untuk orang Singapura. Jadi saya tidak akan menjadi saingan bagi gereja-gereja Indonesia di Singapura. Kenapa? Karena jemaat saya Singaporeans, bukan Indonesia. Mereka lah yang mendukung kami misi Bapak Ibu. Dan rasanya tidak bijaksana kalau saya tidak melayani mereka. Makanya disitulah kami melayani mereka. Mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Dan disanalah kita juga harus mendukung orang-orang yang mendukung kita. Next. Dimanapun kita ditugaskan Bapak Ibu, jangan takut. Kuasa Tuhan yang tinggi menyertai kita. Saudara mau dipakai Tuhan? Menangkan bosmu. Berdoa buat bosmu. Pernah berdoa buat bosmu? Setiap malam, yes, pasti nanti gajinya naik.
Karena kalau kepala diberkati, bosnya diberkati, yang kerja pun diberkati Tuhan. Next. Ya Bapak Ibu, kebahagiaan kehidupan kita yang sesungguhnya ketika kita dipakai untuk sesuatu tujuan yang mulia. Menurut George Bernard, persiapkan diri kita untuk tuaian yang besar. Prepare for the big harvest. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara mesti siapkan. Next. Saudara harus tahu bagaimana cara berdoa. Pray, praise, repent, pertobatan. Ask, tanya Tuhan. Yield. May will the God's will. Ya Bapak Ibu. Dan di sini saya tulis, firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata firman. Jika dipercaya akan memulihkan dan memberikan masa depan yang dahsyat. Sebab firman itu adalah Allah. Bergaulah karib dengan Tuhan. Maka pikiran kita akan seperti Kristus. Baca firman. Alkitab Bible is our GPS. Dunia berkata global positioning system. Tapi Alkitab adalah God positioning system. Kalau nggak tahu apa, kata orang Jawa, goblok pasti sampai. Gitu aja Bapak Ibu. Percaya saja, imani apa yang firman Tuhan katakan akan terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Katakan bersama saya, imani. Saudara nggak baca firman, tidak hidup. Tidak berdoa, tidak bernafas. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Pejamkan matamu Bapak Ibu. Berdoa saat ini. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara di atas, maka di sana ada Kristus. Banyak dari setiap kita tidak mengalami Tuhan dalam pelayanan kita. Karena kita melayani untuk mencari sebuah keuntungan. Kita modus. Saya melayani dapat apa? Tapi hari ini punyalah hati motivasi yang benar. Saya melayani memberi apa buat Tuhan. Pelayanan bukan cari berkat. Pelayanan menjadi berkat. Pelayanan bayar harga. Pelayanan berkorban. Dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tergenapilah firman Tuhan di gereja ini. Tanda heran dan ajaib terjadi. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan. Dan kami berdoa Yesaya tergenapi di gereja ini. Di mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini. Raja-raja akan datang ke gereja ini. Bahkan Tuhan ubahkan jemaat di tempat ini jadi raja-raja Tuhan. Mereka diberkati jadi berkat. Mereka diberkati untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Menjadi tangan dan kaki Tuhan. Dan kami berdoa anak-anak rohani berdatangan. Kami minta 100 anak muda untuk ILVLC di Singapura dimenangkan dan mengubahkan Singapura bagi kemuliaan Tuhan. Kami minta 100 anak muda volunteer dimenangkan dalam nama Yesus. Kami berdoa kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan di gereja ini. Gereja ini tidak akan kekurangan. Berkat Tuhan berlimpah nyata bagi gereja ini. Sekarang dan selama-lamanya. Setiap kita yang siap dipakai Tuhan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri katakan mumpung masih hidup berikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku percaya Tuhanmu ada, Kau turun tangan memulihkanku. Saya percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun untuk memberkati
penduduk yang sudah diberkati lewat pesan pemberitaan firman Tuhan. Waktunya kita akan dengarkan kegiatan sepekan dan kita akan bawa persembahan kita yang kedua. God bless you all. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service, April 13th, 2025 with Evangelist Sapina. Come and join, we welcome everyone to join us. See you. Worship Miracle Night, April 10th, 2025. Live on-site at IFLC Pontianak. Don't miss it, we welcome everyone to join. We wish you a blessed Sunday. May God bless you abundantly. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Dengan iman kita berkata, yakin, pasti, dan dikuatnya kita berhasil. Hasil lagi katakan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti memberkatinya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti memberkatinya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti memberkatinya dan membuatnya berhasil. Mari berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Diberkatilah engkau sekarang dan sampai selamanya. Sehingga apapun yang kau kerjakan Tuhan buat beruntung dan berhasil. Makin naik bukan turun. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, melindungi engkau, menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Terimalah pengharapan, kekuatan, kedamaian, sukacita, mujizat keajaiban Tuhan menyertai saudara sekarang, dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput setiap kita di awalan permai. Engkau yang sudah berkati, jadilah berkat dan ubahkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.